Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan sensasi kesemutan di kaki atau tangan? Atau tiba-tiba merasakan jari-jari mati rasa setelah duduk terlalu lama? Kesemutan yang sering terjadi, terutama di usia 60 tahun ke atas, bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Sensasi seperti ditusuk jarum atau kebas di anggota tubuh seringkali menjadi sinyal peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pola makan kita. Meskipun tampak sederhana, makanan yang kita konsumsi sehari-hari memiliki dampak langsung terhadap kesehatan saraf dan pembuluh darah. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, makanan atau minuman apa yang paling sering Anda konsumsi setiap hari? Apakah Anda pernah mengalami kesemutan setelah mengonsumsinya? Mari kita bahas 6 jenis makanan dan minuman yang dapat memperburuk kondisi kesemutan, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. 1. Makanan manis dan gula berlebih. Makanan manis memang selalu menggoda lidah. Siapa yang bisa menolak secangkir kopi dengan gula, sepotong kue lezat, atau segelas teh manis di sore hari? Rasanya yang menyenangkan sering menjadikan makanan manis sebagai pilihan favorit untuk menghibur diri. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kelezatan itu, gula berlebih bisa menjadi musuh bagi kesehatan saraf Anda? Ketika kita mengonsumsi makanan tinggi gula, kadar glukosa dalam darah akan melonjak dengan cepat. Bagi tubuh lansia, lonjakan ini sangat berbahaya karena kemampuan mengatur gula darah sudah tidak seefisien dulu. Saat gula darah tinggi secara konsisten, pembuluh darah kecil yang mengirimkan oksigen dan nutrisi ke saraf bisa mengalami kerusakan. Akibatnya, saraf tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dan mulai menunjukkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, atau sensasi seperti ditusuk-tusuk di ujung jari tangan dan kaki. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai neuropati diabetik, kerusakan saraf akibat kadar gula darah yang terlalu tinggi dalam jangka panjang. Yang perlu diingat, bahkan jika Anda belum didiagnosis diabetes, konsumsi gula berlebihan tetap bisa memicu gangguan serupa, terutama jika tubuh sudah mulai mengalami resistensi insulin. Gula tersembunyi bisa datang dari berbagai sumber yang mungkin tidak Anda sadari. Minuman kemasan seperti teh botol, soda, dan jus buah dalam kemasan seringkali mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Bahkan makanan yang dianggap sehat, seperti yogurt dengan rasa buah bisa mengandung tambahan gula yang tidak sedikit. Kabar baiknya, Anda tidak perlu berhenti total dari rasa manis. Yang terpenting adalah mengatur jumlah dan memilih sumber manis yang lebih sehat. Misalnya, gantilah gula pasir dengan pemanis alami seperti madu murni dalam jumlah kecil. Atau nikmati buah-buahan manis alami seperti pisang, kurma, atau apel sebagai camilan pengganti kue. Buah-buahan ini tidak hanya memberikan rasa manis, tetapi juga mengandung serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Serat dalam buah membantu memperlambat penyerapan gula sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah setinggi gula olahan. Penting juga untuk membiasakan diri membaca label kemasan saat membeli makanan atau minuman. Perhatikan jumlah gula persajian dan waspadai istilah-istilah lain dari gula seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, sirup jagung, dan maltosa. Semua itu adalah bentuk lain dari gula yang bisa memberikan efek serupa terhadap tubuh kita. 2. Makanan tinggi lemak jenuh. Rasanya yang gurih dan lezat membuat makanan tinggi lemak jenuh sering menjadi pilihan favorit banyak orang. Daging merah berlemak, kulit ayam, keju, mentega, gorengan, sosis, nugget, semua makanan ini memang sangat menggugah selera dan membuat kenyang. Namun di balik lezatannya, makanan tinggi lemak jenuh bisa membawa dampak serius bagi kesehatan saraf dan pembuluh darah. Tidak heran jika setelah menikmati makanan berlemak, beberapa orang merasakan kesemutan yang mengganggu, terutama di bagian kaki atau tangan. Lemak jenuh memiliki sifat yang menyumbat. Ketika dikonsumsi berlebihan, lemak ini bisa menumpuk di dinding pembuluh darah, menyebabkan penyempitan dan pengerasan arteri, kondisi yang dikenal dengan aterosklerosis. Bila pembuluh darah menyempit, aliran darah menjadi tidak lancar. Padahal, saraf-saraf kecil di tangan dan kaki sangat bergantung pada aliran darah yang baik agar bisa berfungsi optimal. Ketika aliran darah terhambat, suplai oksigen dan nutrisi ke saraf juga berkurang. Inilah yang memicu timbulnya kesemutan, terutama di bagian tubuh yang jauh dari jantung seperti ujung kaki atau tangan. Konsumsi lemak jenuh juga berkontribusi terhadap naiknya kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Kolesterol tinggi memperburuk penyumbatan pembuluh darah, dan semakin parah penyumbatannya, semakin sering pula Anda akan merasakan sensasi kesemutan, lemah, atau bahkan nyeri di tungkai. Meskipun dampaknya tidak terasa secara langsung,
Lemak jenuh bekerja diam-diam, perlahan-lahan menumpuk dari tahun ke tahun sampai akhirnya menimbulkan keluhan seperti kesemutan, kram malam, atau kelelahan otot. Karena itu, pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mulai kurangi konsumsi makanan yang digoreng, terutama dengan minyak yang sudah digunakan berkali-kali. Lebih baik mengolah makanan dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang. Jika ingin menggoreng, gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa dalam jumlah terbatas dan jangan dipakai berulang. Kedua, batasi konsumsi daging merah dan pilih daging yang lebih sehat seperti ayam tanpa kulit atau ikan. Ikan seperti salmon, tuna, dan sarden bahkan mengandung lemak sehat omega 3 yang justru baik untuk kesehatan pembuluh darah dan saraf. Untuk mengganti camilan gorengan, Anda bisa mencoba kacang-kacangan tanpa garam, buah segar, atau ubi kukus yang tidak hanya lezat tapi juga menyehatkan. Ketiga, berhati-hatilah dengan makanan olahan. Banyak produk seperti sosis, kornet, dan makanan cepat saji mengandung kombinasi lemak jenuh, garam tinggi, dan pengawet yang bisa memperburuk kondisi tubuh lansia. Jika ingin membeli makanan kemasan, bacalah label nutrisinya. Pilih produk yang rendah lemak jenuh dan bebas lemak trans. 3. Makanan tinggi garam. Sedikit garam mungkin membuat makanan terasa lebih nikmat. Namun terlalu banyak garam bisa menjadi bencana bagi tubuh, termasuk membuat kesemutan semakin parah. Makanan seperti ikan asin, mie instan, kerupuk, dan berbagai makanan olahan seringkali mengandung garam dalam jumlah yang sangat tinggi. Tahukah Anda bahwa garam memang dibutuhkan tubuh, tetapi hanya dalam jumlah kecil? Natrium dalam garam berperan penting untuk mengatur keseimbangan cairan, fungsi saraf, dan kontraksi otot. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, terutama oleh orang lanjut usia, garam bisa menjadi musuh dalam selimut. Salah satu akibat konsumsi garam berlebih adalah retensi cairan atau penumpukan cairan dalam tubuh. Ketika tubuh menahan terlalu banyak cairan, pembuluh darah bisa mengalami tekanan berlebih. Kondisi ini berisiko mempersempit aliran darah, termasuk ujung-ujung saraf di tangan dan kaki, dan disitulah muncul kesemutan. Tak hanya itu, konsumsi garam berlebihan juga erat kaitannya dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi memperberat kerja jantung dan mempersempit pembuluh darah kecil, termasuk yang menyuplai oksigen ke saraf. Akibatnya, saraf bisa mengalami kekurangan nutrisi, rusak perlahan, dan memunculkan gejala seperti kesemutan, rasa kebas, bahkan sensasi terbakar ringan di ujung jari atau telapak kaki. Sayangnya, banyak makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari ternyata mengandung garam dalam jumlah tinggi, dan seringkali kita tidak menyadarinya. Misalnya saja ikan asin, makanan tradisional yang banyak disukai lansia tetapi sangat tinggi natrium. Mie instan, meskipun praktis dan enak, bumbu dalam mie mengandung garam sangat tinggi. Bahkan makanan rumahan pun seringkali menggunakan penyedap rasa atau bumbu instan yang mengandung garam dalam kadar tinggi. Penyedap rasa memang memperkuat cita rasa, tetapi terlalu banyak menggunakannya bisa menyebabkan akumulasi natrium dalam tubuh. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar tetap bisa menikmati makanan lezat tanpa terkena dampak buruk garam? Tenang, bukan berarti Anda harus makan makanan hambar. Kuncinya adalah mengurangi, bukan menghilangkan. Mulailah dengan mengurangi garam dan penyedap rasa saat memasak. Sebagai gantinya, gunakan bahan alami seperti bawang putih, bawang merah, daun salam, jahe, dan kunyit untuk menambah cita rasa. Hindari juga konsumsi makanan instan atau olahan setiap hari. Bila ingin makan mie instan, gunakan setengah bumbu saja dan tambahkan sayuran segar serta sumber protein seperti telur. Perbanyak makan makanan segar, buah, sayuran, dan lauk sederhana seperti ikan kukus atau ayam rebus lebih baik untuk tubuh Anda. Perhatikan juga label kemasan saat membeli makanan atau camilan. Lihat kandungan natriumnya, semakin rendah natrium persajian, semakin baik. Biasakan juga untuk mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum menambahkan garam. Banyak orang menambahkan garam bahkan sebelum mencicipi makanan. 4. Makanan olahan dan instan. Di tengah kesibukan hidup, makanan olahan dan instan menjadi pilihan praktis bagi banyak orang. Tinggal buka kemasan, panaskan, dan makanan siap disantap dalam hitungan menit. Namun, kemudahan ini ternyata bisa dibayar mahal dengan kesehatan, khususnya risiko kesemutan yang mengganggu. Makanan olahan adalah jenis makanan yang sudah melalui proses pengawetan, penambahan bahan kimia,
pengeringan, pengasinan, atau pencampuran dengan bumbu buatan agar bisa bertahan lebih lama. Contohnya adalah sosis, nugget, kornet, makanan kalengan, mie instan, snack kemasan, bumbu instan, hingga minuman serbuk dalam sachet. Kebanyakan makanan olahan ini mengandung pengawet, pewarna buatan, perasa sintetis seperti MSG, dan garam dalam jumlah tinggi. Semua zat tambahan tersebut memang membuat makanan terasa enak dan tahan lama, tetapi juga bisa berdampak buruk pada tubuh, terutama pada sistem saraf yang sangat sensitif di usia lanjut. Salah satu kandungan yang perlu diwaspadai adalah MSG, monosodium glutamate. MSG sering digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Tetapi pada sebagian orang, terutama lansia yang tubuhnya mulai melemah dalam fungsi penyaringan racun, MSG bisa menimbulkan gangguan pada sistem saraf. Efeknya bisa berupa kesemutan, sakit kepala, atau rasa panas di bagian tubuh tertentu. Selain itu, makanan olahan juga minim nutrisi penting. Mereka cenderung miskin akan vitamin B kompleks, magnesium, dan zat besi. Padahal, zat-zat ini sangat penting untuk kesehatan saraf. Ketika tubuh kekurangan nutrisi tersebut, saraf menjadi lebih mudah rusak atau terganggu. Akibatnya, Anda bisa lebih sering mengalami kesemutan, kram, atau rasa baal di tangan dan kaki. Makanan olahan juga sering tinggi lemak trans, yaitu jenis lemak buatan yang lebih berbahaya dari lemak jenuh. Lemak trans bisa menyebabkan peradangan dalam tubuh dan merusak pembuluh darah kecil, terutama yang menyuplai bagian tubuh terjauh seperti ujung jari dan kaki. Jika sirkulasi darah terganggu, otomatis saraf pun kekurangan nutrisi dan muncullah keluhan seperti kesemutan. Jangan lupa juga soal makanan instan kemasan seperti mie instan dan bubur instan. Meskipun terlihat ringan dan cepat disiapkan, kandungan garam dan bahan tambahannya bisa sangat tinggi. Mengonsumsinya setiap hari tanpa disadari bisa meningkatkan tekanan darah, merusak ginjal, dan tentu saja memperparah gangguan saraf. Lantas, bagaimana solusinya? Apakah harus berhenti total dari makanan olahan? Tidak harus. Anda tetap bisa mengonsumsi makanan olahan dengan bijak dan tidak terlalu sering. Mulailah dengan membatasi konsumsi makanan instan. Jika biasanya makan mie instan 3 kali seminggu, cobalah kurangi menjadi 1 kali saja. Saat menyiapkan mie instan, tambahkan sayur dan kurangi bumbunya hingga setengah porsi. Pilih juga produk olahan rendah garam dan tanpa MSG. Banyak produk sekarang yang mencantumkan label low sodium atau no MSG. Perhatikan informasi di label kemasan. Perbanyak makanan segar, sayuran, buah, ikan segar, dan telur adalah sumber nutrisi yang jauh lebih sehat dan mendukung kesehatan saraf. Ganti juga camilan olahan dengan camilan alami. Daripada makan keripik kemasan, cobalah kacang rebus, singkong kukus, atau buah potong yang mengenyangkan dan bergizi. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Makanan olahan cenderung membuat tubuh lebih mudah dehidrasi. Minum air yang cukup membantu metabolisme dan pembuangan racun, sehingga kesemutan akibat penumpukan zat berbahaya dalam tubuh bisa diminimalkan. 5. Minuman berkafein. Secangkir kopi di pagi hari atau teh sore hari memang bisa menjadi ritual yang menyenangkan. Aroma dan rasanya yang khas mampu membangkitkan semangat atau menenangkan pikiran setelah seharian beraktivitas. Namun, bagi sebagian orang, terutama di usia lanjut, kafein dalam minuman tersebut bisa menjadi pemicu kesemutan yang mengganggu. Kafein, zat yang terkandung dalam kopi, teh, minuman berenergi, dan beberapa jenis soda, memiliki sifat diuretik, artinya membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Akibatnya, cairan dan mineral penting dalam tubuh bisa cepat hilang, termasuk elektrolit seperti kalium, magnesium, dan kalsium yang penting bagi fungsi saraf. Ketika tubuh kekurangan mineral-mineral ini, sinyal dari otak anggota tubuh bisa terganggu, sehingga muncullah gejala seperti kesemutan, rasa kebas, bahkan kram otot yang menyakitkan. Terutama di usia lanjut, ketika fungsi ginjal sudah tidak seoptimal dulu, efek diuretik kafein bisa lebih terasa. Selain itu, kafein juga bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah sementara. Pada sebagian orang, ini bisa menurunkan aliran darah ke bagian tubuh tertentu, terutama ujung-ujung jari dan kaki yang letaknya paling jauh dari jantung. Akibatnya, aliran nutrisi dan oksigen ke saraf terganggu dan muncullah kesemutan. Teh, terutama teh hitam dan teh hijau, juga mengandung kafein meskipun jumlahnya lebih rendah daripada kopi. Teh mungkin terasa lebih ringan,
Tetapi jika dikonsumsi berlebihan, misalnya lebih dari 3-4 gelas sehari, tetap bisa memberikan efek yang sama, terutama bila diminum tanpa cukup asupan air putih. Di usia 60 tahun ke atas, toleransi tubuh terhadap zat seperti kafein semakin berkurang. Apa yang dulu dianggap sedikit, di usia muda bisa menjadi terlalu banyak di usia tua. Bahkan satu cangkir kopi atau teh kental pun bisa berdampak lebih besar dari yang Anda kira. Namun, ini tidak berarti Anda harus berhenti total dari menikmati kopi atau teh. Kuncinya adalah moderasi dan keseimbangan. Batasi konsumsi kopi dan teh. Jika Anda terbiasa minum 3 cangkir kopi sehari, cobalah kurangi menjadi 1 cangkir. Gantilah dengan air putih hangat, air jahe, atau air lemon yang juga menyegarkan namun lebih aman bagi saraf. Pastikan tubuh cukup cairan. Untuk setiap gelas kopi atau teh yang Anda minum, imbangi dengan 2 gelas air putih agar tubuh tidak kekurangan cairan. Perbanyak juga makanan tinggi vitamin B seperti telur, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Vitamin B1, B6, dan B12 sangat penting untuk menjaga kesehatan saraf. Yang tak kalah penting, dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika setelah minum kopi Anda merasa kesemutan atau berdebar, itu tandanya tubuh sedang tidak nyaman. Segera kurangi atau hentikan konsumsi kafein dan amati apakah gejala membaik. Tubuh kita adalah guru terbaik, dan terkadang ia berbicara melalui sensasi tidak nyaman seperti kesemutan. 6. Minuman beralkohol. Meskipun tidak semua orang mengonsumsi alkohol, penting untuk mengetahui bahwa minuman beralkohol memiliki dampak langsung terhadap sistem saraf. Konsumsi alkohol, bahkan dalam jumlah yang dianggap moderat, bisa menyebabkan kerusakan saraf tepi, kondisi yang dalam dunia medis disebut sebagai neuropati alkoholik. Alkohol merusak saraf secara langsung dengan cara mengganggu transmisi sinyal saraf. Selain itu, alkohol juga menghambat penyerapan vitamin B1, tiamin, yaitu vitamin penting yang menjaga fungsi saraf tetap sehat. Tanpa cukup vitamin B1, saraf menjadi lemah dan lebih rentan mengalami gangguan seperti kesemutan, kebas, atau rasa nyeri yang menjalar. Efek alkohol juga memperburuk dehidrasi. Sama seperti kafein, alkohol bersifat diuretik yang meningkatkan produksi urin sehingga tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Tubuh yang kekurangan cairan menjadi lebih mudah mengalami gangguan elektrolit, yang memperbesar kemungkinan munculnya kesemutan, terutama setelah bangun tidur atau duduk dalam waktu lama. Di usia 60 tahun ke atas, hati bekerja lebih lambat dalam memproses alkohol, sehingga zat ini tetap beredar lebih lama dalam aliran darah. Akibatnya, dampak negatif alkohol terhadap saraf dan pembuluh darah menjadi lebih intens dan berlangsung lebih lama. Bahkan konsumsi alkohol dalam jumlah yang dianggap aman bagi dewasa muda bisa menjadi berbahaya bagi lansia. Solusi terbaiknya adalah menghindari alkohol sepenuhnya. Tidak ada manfaat kesehatan dari alkohol di usia lanjut. Justru, risikonya terhadap saraf, hati, dan tekanan darah sangat tinggi. Jika Anda merasa sulit berhenti, kurangi secara bertahap dan cari dukungan dari orang terdekat atau profesional kesehatan. Sebagai pengganti, perbanyak konsumsi minuman sehat seperti air putih, teh herbal tanpa kafein, seperti teh chamomile atau teh peppermint, atau jus buah alami tanpa tambahan gula. Minuman-minuman ini tidak hanya menghidrasi tubuh tetapi juga memberikan nutrisi yang mendukung kesehatan saraf. Dengan menghindari alkohol dan memperbanyak minuman sehat, Anda tidak hanya mengurangi risiko kesemutan, tetapi juga menjaga jantung, ginjal, otak, dan sistem saraf tetap sehat di usia emas ini. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri. Kesimpulan dan langkah praktis. Kesemutan bukanlah sekadar gangguan sementara yang bisa diabaikan. Ia bisa menjadi sinyal peringatan bahwa tubuh Anda sedang mengalami ketidakseimbangan, terutama terkait dengan pola makan dan minum sehari-hari. Gula berlebih, lemak jenuh, garam tinggi, makanan olahan, kafein, dan alkohol, semua ini dapat menjadi pemicu kesemutan yang mengganggu kenyamanan Anda. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh menjadi lebih sensitif, saraf lebih rentan, dan pembuluh darah membutuhkan perhatian ekstra. Untuk membantu mengatasi dan mencegah kesemutan, berikut beberapa langkah praktis yang bisa Anda terapkan. Pertama, perbanyak konsumsi makanan segar dan alami. Sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian, dan ikan laut dalam seperti salmon atau tuna sangat baik untuk kesehatan saraf. Makanan ini kaya akan nutrisi penting seperti vitamin B kompleks,
magnesium, dan asam lemak omega-3 yang mendukung fungsi saraf optimal. Kedua, pastikan cukup minum air putih. Dehidrasi bisa memperburuk kesemutan, jadi biasakan minum minimal 6-8 gelas per hari, kecuali ada anjuran dokter yang berbeda. Air putih membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan melancarkan pembuangan racun dari tubuh. Ketiga, konsumsi vitamin B kompleks secara cukup. Vitamin B1, B6, dan B12 membantu menjaga saraf tetap sehat. Anda bisa mendapatkannya dari makanan seperti telur, hati ayam, kacang-kacangan, atau dari suplemen atas rekomendasi dokter. Keempat, lakukan peregangan ringan atau senam lansia secara teratur. Gerakan sederhana bisa melancarkan aliran darah dan membantu saraf tetap aktif. Bahkan sekadar berjalan kaki selama 15-20 menit setiap hari bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan saraf dan pembuluh darah. Kelima, jaga berat badan ideal dan rutin periksa tekanan darah serta gula darah. Dua hal ini sangat berkaitan erat dengan gejala kesemutan yang sering dialami lansia. Obesitas dan tekanan darah tinggi bisa memperburuk sirkulasi darah ke ujung-ujung saraf. Terakhir, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, terutama jika kesemutan sering terjadi tanpa sebab jelas atau disertai gejala lain seperti mati rasa, nyeri tajam, atau kelemahan otot. Dokter dapat membantu menentukan penyebab pasti dan memberikan penanganan yang tepat. Hidup sehat bukan berarti harus berhenti menikmati apa yang Anda sukai. Hidup sehat berarti mulai memilih apa yang terbaik untuk tubuh Anda di usia sekarang. Jadikan kesemutan sebagai sinyal dari tubuh, bukan sekadar gangguan ringan. Dengarkan baik-baik dan respon dengan kasih sayang. Ubah pola makan sedikit demi sedikit, bukan secara drastis. Mulailah dengan mengganti satu kebiasaan tidak sehat setiap minggunya. Sedikit perubahan, bila dilakukan secara konsisten, bisa membawa hasil besar dalam jangka panjang. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman, saudara, atau siapapun yang mungkin juga sering mengalami kesemutan. Dengan berbagi, Anda mungkin membantu orang lain terbebas dari ketidaknyamanan yang mengganggu kualitas hidup mereka. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, perubahan pola makan apa yang akan Anda coba terapkan setelah menonton video ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik dan tidak pernah terlambat untuk memulai gaya hidup yang lebih baik.